Sudah ada di SMS. Shalom, selamat malam Bapak Pendeta. Ini dengan Verni di Guanfau. Ini mau bertanya, apa maksud hukum Taurat yang ketiga, yaitu menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Contoh kecilnya saja, kalau misalnya tergelincir ya selalu menyebutkan nama Tuhan. Apakah ini termaksud dalam salah satu hukum yang menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan? Ya, hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan atau dengan sia-sia. Itu dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7, ya. Dan mengapa sampai kita dilarang untuk menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Karena nama Tuhan itu biasa yang dimaksudkan itu adalah diri Tuhan. Di dalam kebudayaan Semitik, nama itu, kalau kita nama mungkin tidak ada kaitan dengan diri, tapi dalam kebudayaan Semitik, nama itu mempunyai hubungan yang erat dengan pribadinya. Makanya sering dikatakan bahwa nama itu adalah diri, sehingga kadang-kadang kita membaca di Alkitab nama Tuhan itu adalah diri Tuhan. Misalnya kita membaca di dalam teks nama Tuhan ialah menara yang kuat. Itu bukan berarti namanya, tapi Tuhan sendiri adalah menara yang kuat. Kita memuliakan nama Tuhan. Bukan berarti kita memuliakan nama huruf-huruf itu, bukan. Memuliakan nama Tuhan artinya memuliakan Tuhan, ya. Nah, nama Allah Yakub membentengi engkau. Artinya Allah Yakub yang membentengi engkau. Jadi nama itu menunjuk pada diri Tuhan. Karena nama itu adalah diri, maka kita dilarang untuk menyebut nama Tuhan dengan sembarangan atau dengan sia-sia. Nah, memang ada banyak pelanggaran terhadap hukum ini. Misalnya kalau orang mencaci maki atau mengutuk atau menghujat Tuhan. Itu jelas adalah pelanggaran terhadap hukum ini, ya. Hukum ini seperti dalam Imamat pasal yang ke-24 ayat yang ke-11 dikatakan anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk, ya. Jadi ada orang bisa menghujat nama Tuhan atau mengutuk. Itu pelanggaran, contoh pelanggarannya. Contoh yang lain adalah orang bersumpah dusta, ya, tapi menggunakan nama Tuhan. Misalnya dalam Imamat 19 ayat 12, janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Jadi orang sumpah palsu tapi pakai nama Tuhan. Itu sama dengan menyebut atau mempergunakan nama Tuhan secara sembarangan. Itu contoh lain dari pelanggaran terhadap hukum ini. Juga seperti yang saudara bilang, sebutan-sebutan kalau kesandung atau apa sudah Masya Allah, ya Allah, Masya Allah, adu Allah dan sebagainya. Semua itu sebenarnya ada hubungan dengan Allah, ya. Adu Allah, ya Masya Allah dan sebagainya. Itu kan ada hubungan dengan Allah. Nah, pada waktu orang terantuk atau orang terkejut lalu menyebutkan nama-nama Allah seperti itu, yang pikirannya, perasaannya, hatinya tidak pada Allah, itu berarti hanya semacam latah. Itu adalah pelanggaran terhadap hukum ini, ya. Juga termasuk saya melihat ada banyak orang-orang persekutuan doa yang kadang-kadang memakai kata haleluya itu dengan secara sembarangan. Kalau dengan pakai nada haleluya, ya, seringkali ada kagetnya haleluya, itu dipakai secara sembarangan. Padahal haleluya itu kan ada ekornya Yah, itu kan kependekan dari nama Yahweh. Nah, jadi kalau kita mempergunakan kata haleluya tapi kita tidak dalam pikiran dan hati memuji Tuhan sungguh-sungguh, maka itu sesungguhnya adalah pelanggaran terhadap hukum ini, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa ada banyak pelanggaran memuji Tuhan atau menyanyi juga, tetapi hati dan pikiran kita sebenarnya tidak pada Tuhan. Padahal kata-kata lagu itu menyebut nama Tuhan, hati dan pikiran kita tidak ada di sana, ya jelas itu juga adalah pelanggaran. Nah, jadi jangan anggap remeh ya hukum ini, ya, pelanggaran terhadap hukum ini, karena dalam Keluaran 27 itu 20 ayat 7 itu dikatakan bahwa Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dan dalam 10 hukum ini diletakkan pada nomor 3. Itu berarti bahwa itu sesuatu yang sangat penting. Nomor 1, 2, 3 itu adalah sesuatu yang penting. Keempat, itu semua berkaitan dengan Tuhan. Karena itu jangan kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ya.